Suka ngomongin orang, Tat. Itulah. Mengendalikan diri. Menahan amarah itu yang pertama. Menahan hawa nafsu. Yes. Itulah paling berat. Banyak asiknya. Yang terberat dari puasa kalau menurut saya menahan amarah sih. Hal yang terberat dalam puasa menjaga perasaan. Bisa dijelaskan? Ya. Kat. Kita itu nggak boleh juniper itu nggak boleh julid, nggak boleh nyinyir, nggak boleh baper. Nah, itu berat banget, itu nggak boleh juniper itu. Hal yang terberat dari puasa selain menahan lapar, menahan amarah sih. Kalau yang membatalkan nggak berat sih, Tat. Yang berat itu menahan yang menggugurkan pahala puasa. Suka ngomongin orang, Tat. Terberat dari puasa itu sebenarnya kalau menurut saya sih menjaga hati kita ya. Tergantung sih. Yang dewasa atau anak-anak ini. Betul. Masya Allah. Menahan untuk tidak gibah. Menahan emosi, menahan marah. Itu saja. Kalau marah pernah? Ya sering. Marah ke anak-anak gitu. Ya, Di jelas. kelas. Kenapa? Bisa diceritain, Mas? Saya kalau marah, kalau mereka nggak mengumpulkan tugas. Kalau ngajar itu biasanya kalau yang bikin marah itu sini ngomong sana ngomong. Jadi rame. Sebagai guru kan boleh ya, wajar. Marah itu kan manusiawi. Tapi bagaimana marah itu tetap mendidik, bukan apa ya istilahnya eksekutif, jadi mengeksekusi suatu kesalahan tidak, tapi ya untuk pelampiasan tidak. Jadi marahnya kita itu memang sebagai guru memang tidak boleh melampiaskan. Misalnya kayak nggak sesuai ekspektasi, tapi lebih ke kecewa ya, Tati ya. Jadi hati pasti. Ya. Ya kalau sesuatu itu nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh, Tati. Kalau yang membuat marah itu biasanya ketika anak tidak memperhatikan. Biasanya kalau anak-anak itu pada sibuk sendiri, nggak merhatiin kayak gitu sih. Yang bikin marah apa? Biasanya kalau masuk kelas terus siswa-siswinya itu belum siap menerima pelajaran, masih aja rame kayak gitu. Kecuali guru yang punya stok sabar yang sangat-sangat banyak. Mungkin marah karena anak-anak kadang sudah dipanggil seorang manut, kadang ya ada satu dua yang tidak. Ya ketika misalnya sudah siang, sudah capek, tapi ternyata ketika masuk di dalam kelas anak-anak belum siap, dan ada beberapa anak juga yang masih rame dan sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap rame dan tidak mau memperhatikan. Nah itu seringkali membuat jadi marah. Nah, enggak sih kalau marah, aku orangnya enggak pemarah. Tapi ketika mereka enggak hormat pada yang lebih tua, marah karena menghormati orang tua itu harus wajib. Oh ya sering. Nggak bangun-bangun. Karena kamar anak saya di atas kan bolak-balik naik turun itu kan itu tambah emosi. Capek. Ya enggak apa-apa sih. Kadang kita ekspektasi lebih terhadap kita punya sesuatu, itu punya pemikiran yang sesuai, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai. Kalau pribadi saya terus banyak berpikir. Interaksinya memeluk anak, terus berusaha meredam emosi. Yang penting emosi kita diredam dulu, kemudian ketika emosi kita diredam, otomatis emosi anak akan ikut. Jalan-jalan atau
Kalau enggak makan di luar. Untuk meredam rasa marah dengan tarik nafas dalam-dalam dan beristighfar. Dalam keadaan berdiri ya duduk berbaring, nggak pol-polnya kalau sudah puncaknya marah takut turu, tidur tuh enak banget itu. Kita bisa dapat ibadah, bisa mendapatkan kenikmatan di situ. Tidur. Tarik nafas dulu. Tinggal kita sebagai guru harus pintar-pintar mengkondisikan kelas. Padahal nggak bisa. Jadi males. Kayak saya nggak diperhatikan gitu loh, Tat. Kan butuh perhatian. Diem sih, Tat. Terus duduk aja, diem. Nanti lama-lama biasanya anak-anak pada sadar kalau didiemin. Jadi jangan sampai marah tapi kemudian kita pendem doang. Itu juga nggak baik. Orang perlu tahu bahwa kita sebenarnya marah dan marahnya itu harus dijelaskan. Kalau saya pribadi ya memang harus dilampiaskan kan. Ya paling lebih ke suara. Ya, lebih ke suara. Suaranya agak tinggi, suaranya agak keras. Ambil nafas, lupakan saja. Yang penting kita yakin dalam diri kita. Kita sama-sama manusia. Anggap saja kalau saya itu jadi murid. Saya jadi murid, gimana rasanya? Masya Allah, Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi kita juga bagaimana bisa meraih kesempurnaan pahala dari puasa. Kalau sekedar menahan lapar dan minum, puasanya sah. Tetapi tentu juga kita bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau malah merusak pahala puasa. Di antaranya, bagaimana saat puasa itu kita hati-hati di dalam menjaga lisan. Bagaimana saat puasa itu tidak banyak waktu kita yang sia-sia, mungkin malah untuk membicarakan orang. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat untuk kita semuanya. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Tidaklah dikatakan puasa itu hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga. Tidak sekedar karena tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu juga bisa menahan dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, ucapan dan perbuatan yang kotor, itu juga harus ditahan. Artinya puasa kita itu akan menjadi sah tapi juga sempurna pahalanya manakala puasa itu kemudian bisa mengendalikan hal-hal yang lain selain hanya urusan perut saja. Kita menjadi bisa lebih sabar, kita bisa menahan emosi, kita bisa menahan untuk tidak membicarakan orang lain. Arti dari puasa itu kan al-imsak, asyamu ay al-imsaku. Menahan itu ya menahan tidak sekedar makan dan minum di waktu yang ditentukan, tapi juga kita menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, tidak mudah kemudian kita menanggapi ucapan-ucapan yang kadang menimbulkan emosi. Ya kalau kita mungkin ingin agak-agak emosi atau mungkin agak marah, tersinggung, ingat pesan Nabi, kita diminta untuk kemudian menyampaikan ini so'imun, sesungguhnya aku sedang puasa. Dengan menyadari bahwa kita sedang puasa, kemudian kembali lagi kita bisa menjaga puasa kita agar bisa sah puasanya, tapi juga sempurna pahala puasanya. Semoga dengan puasa yang kita lakukan semakin menjadikan kita pribadi-pribadi yang sabar, pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah, pribadi yang lebih ikhlas, dan itu memang perlu proses yang harus kita latih dalam diri kita, di antaranya dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga bermanfaat untuk bisa mengingatkan kita semuanya.